kita dengan Bang Martin Eleda ini. Bang, sudah berapa lama Bang menulis Bang? Dari umur berapa dulu Bang mulai melakukan aktivitas menulis? Mulai ketika saya masih duduk di kelas 2 SMA. Hmm. SMA di Tanjung Balai, dan itu menulis untuk koran di Medan dan koran di Jakarta. Di dunia ini pada waktu itu, saya kira sekarang itu, tidak ada media yang tiap hari memuat cerita pendek. Hmm. Di Medan itu namanya Indonesia Baru, dan di Jakarta ini Harian Rakyat. Setiap hari? Setiap hari. Tentu Harian Rakyat punya rubrik kebudayaan di halaman 3. Itu khusus isinya esai, kritik, kemudian puisi. Kalau ada cerita pendek yang hebat, dimuat di situ juga di halaman 3. Tetapi tiap hari dia memuat cerita pendek. Kalau cerita pendek itu misalnya panjang, tidak seperti sekarang dibatasi misalnya 5.000 karakter. Ya 10.000 karakter, pakai spasi ya 12.000. Dulu nggak ada. Jadi kalau kepanjangan dia bersambung 2 hari, atau mungkin juga 3 hari. Nah, jadi di Medan itu Indonesia Baru. Nah, saya menulis ke Jakarta ini di Harian Rakyat itu, bayangkan ya, tahun 60 berapa ya? Tahun 59 atau 60, mungkin 61, itu koran Harian Rakyat itu terbit di Jakarta ini pagi. Dia jam 1 siang dia sudah sampai di Tanjung Balai. Karena nggak bisa dibayangkan. Dia berarti luar biasa ya, naik pesawat berarti. Iya betul. Nah, mungkin ada faktor karena waktu itu kan ada serikat buruh yang kuat, SOPSI. SOPSI itu kan bawaannya ada serikat buruh perkebunan, ada serikat buruh perhubungan udara. Iya. Nah, mungkin mereka ada kerjasama pada saat iya itu. menumpangkan di sini. Kan Harian Raya itu kan tidak komersial kan, boleh dikatakan dia hanya banyak. Jadi sampai waktu itu by Indonesia Baru di Medan maupun di Jakarta tidak memberikan honor. Oh, tapi abang terus menulis di sana. Kenapa pada waktu itu ya saya juga nggak membayangkan bahwa menulis itu dibayar. Pokoknya dimuat sudah senang gitu kan. Ya udah, menulis aja terus, kemudian ya udah berhenti dia ketika saya menjadi wartawan koran itu, Harian Rakyat itu. Kemudian setelah lagi 30 itu saya berhenti beberapa tahun. Sesudah kerja di Tempo juga tidak menulis kreatif ya, cerita pendek tidak. Saya menulis itu kira-kira sesudah tahun 65 itu 69 dan 70 mulai menulis kembali. Dan itu dimuat di majalah Horizon. Ada beberapa cerita pendek saya di Horizon itu yang dia menjadi semacam paspor buat saya untuk kembali ke jurnalisme. Karena pada waktu itu Gunawan Muhammad itu pemimpin redaksi di majalah Express, cikal bakal dari majalah Tempo. Saya datangin dia karena ada teman yang mengatakan kalau Pak Martin mau kerja, coba aja ke Express. Temu Gunawan, ya saya temu Gunawan, saya bilang saya menulis cerita ini, tapi nama saya bukan itu, tapi ini dulu. Udah nggak apa-apa, saya masuk. Jadi kalau di total, kalau sekarang umur abang berapa Bang? Desember nanti saya pas 80. 80 kalau dikurang umur anak SMA sekitar 18 atau 17 tahun, berarti total 63 tahun. Iya, bisa dibilang menulis. Ya. Wow. Tapi kan tadi ada jedanya. Iya, katakanlah ada jeda 10 tahun misalnya. Di Tempo itu misalnya saya 13 tahun. Di
itu hanya menghasilkan Artikel atau no, report. no, no. Cerita pendek, kita bicara cerita pendek. Ya di Tempo jadi wartawan. Saya kira hanya 2 cerita pendek dalam 13 tahun. Tetapi gairah untuk menulis sastra itu dia bertahan karena satu dari cerita pendek saya itu judulnya saya masih ingat, Malam Kelabu, itu diterbitkan dengan 12 cerita pendek lagi dengan tema yang sama. Jadi G30 SPKI dikumpulkan oleh Harry Afling dari Australia. Harry Afling tulis surat, Martin, kita pakai cerita pendekmu ini dengan 12 cerita pendek lagi yang lain, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tidak komersial. Dia hanya untuk Asian Studies di Hawaii University. Dia mengajar sekarang. Jadi semangat itu dia tetap muncul. Walaupun cara pengungkapannya dia berbeda. Kalau katakanlah waktu saya menulis beberapa tahun setelah G30S itu kan kalau mengatakan membela yang menjadi korban itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Satu cara yang tidak mungkin. Jadi kalau misalnya orang mau melihat kenapa misalnya cerita pendek Malam Kelabu itu ditutup dengan bunuh diri. Saya punya alasan sendiri. Karena menurut saya bunuh diri dalam konteks zaman itu dia adalah protes terhadap keadaan. Ada terjemahan seperti itu, dia tetap menjaga yang namanya kekayaan nurani sebagai penulis yang sudah kita bangun sejak SMA. Apalagi di majalah Express dan terutama di majalah Tempo itu 13 tahun itu kan cara penulisannya kan Berbeda. sangat dengan pendekatan literer sangat mungkin. Jadi dia tetap bertahan untuk melatih katakanlah ketajaman pengungkapan atau apa. Nah, sesudah saya keluar dari Tempo, saya bekerja di United Nations Information Center. Itu sama sekali tidak ada. Tetapi dia muncul kembali setelah reformasi tahun 99. Umur saya 63. Saya putuskan pensiun dini karena kebebasan menulis di luar sudah terbuka. Nah, saya mulai aktif sekali. Berarti kalau buat abang sendiri kebebasan yang dibawa oleh reformasi itu juga Sangat. menggugah ya, menggugah untuk sangat. terus berkarya dalam sastra ini. Iya, sangat dan terbuka. Jadi kita Tidak takut. Ya takut itu tetap ada, misalnya takut kalau melukai perasaan orang, mempermalukan misalnya seperti tadi saya katakan mengenai teman yang kemudian istrinya menjadi teman lain itu kalau diceritakan dia mungkin menarik buat pembaca sebagai kekayaan hidup manusia, tetapi dia bisa betul ya. Tidak semua kenyataan faktual itu bisa dituliskan. Kalau di umur sekarang, Bang, berapa jam abang sehari bisa menulis? Membuka alat tulis yang namanya laptop itu tiap pagi. Tetapi belum tentu ada satu kalimat di situ. Tapi setiap hari abang selalu membuka. Selalu membuka. Dan saya bukan penulis yang produktif cepat gitu, misalnya seperti Putu Wijaya. Jadi saya untuk menemukan kalimat pertama, paragraf pertama itu perjuangan sendiri. Berarti penulis itu memang selalu melakukan latihan ya, Bang?
untuk tetap bisa menulis. Ya, jadi tidak hanya dalam saya berlatih tidak hanya dalam pengertian langsung menulis, tetapi juga dengan membaca yang lain. Kalaupun misalnya membaca seperti saya langganan nggak bayar ya, New York Times misalnya atau New Yorker, itu ada ungkapan-ungkapan yang Membangunkan inspirasi. tidak inspirasi dalam pengertian isi yang akan diceritakan, tetapi cara bercerita dan cara membentuk kalimat. Tentu membentuk kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lain. Jadi saya mau ceritakan satu ya. Ada sastrawan terkenal Moutinho Boucher. Dia terkenal sekali. Iya. Ada wartawan yang terkenal namanya Amir Daud. Dia pernah jadi pemimpin redaksi Jakarta Post. Saya nggak salah sebelum tahun 70 mereka ini diundang oleh kedutaan Amerika, jadi United States Information Center seperti itulah ya, untuk melatih mereka menulis dalam bahasa Inggris. Moutinho Boucher datang, tapi dia hanya ikut, kalau saya nggak salah sekali. Jadi yang dilatih ini dua, Amir Daud dan dia. Kenapa? Saya bilang, karena saya tidak mau bentuk bahasa Indonesia saya rusak. Karena kalau sering menulis dalam bahasa Inggris, Beda. itu strukturnya berbeda. Ya. Nah, dia nggak mau. Dia sudah dikenal sebagai penulis bahasa Indonesia. Ini yang ingin dia perkaya, dia perkuat. Jadi dia nggak ikut. Dia hanya ikut sekali kalau saya nggak tahu. Dia keluar dari kursus yang gratis itu. Jadi membaca luar itu juga membantu. Ada kadang-kadang misalnya ada ungkapan suka saya pakai daratan jauh. Itu sebetulnya yang sering saya temukan dalam tulisan-tulisan, apakah itu novel atau laporan jurnalistik di luar. Jadi duduk di depan alat tulis atau katakanlah laptop, tidak mesti saya menulis. Kadang-kadang laptop itu pun kalau memang sudah tinggi misalnya di kepala gitu, saya bisa berhenti di hotel, di lobinya saya teruskan. Atau terutama kalau di sini. Kalau sampai sekarang Bang, ada berapa buku yang sudah Abang tulis? Aku nggak hitung gitu. Nggak hitung ya? Nggak hitung. Kadang-kadang dia pengulangan. Jadi misalnya ada kumpulan cerita pendek sekitar 35 cerita pendek yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Judulnya Kata-kata Membasuh Luka. Itu dikumpul dari sudah diterbitkan di Beberapa kumpulan yang lain. Saya dalam kumpulan Mati Baik-Baik Kawan, ada kumpulan Leontin Dewangga. Iya, Leontin Dewangga, ada lagi tentang perempuan, dendam perempuan, dan beberapa lagi. Jadi saya sendiri tidak enggak. Dan kalau soal dokumentasi, saya juga sangat lemah. Saya kagum orang yang dokumentasinya itu kuat. Saya lemah dalam hal itu. Jadi, juga lemah dalam hal memanfaatkan media sekarang seperti laptop gitu. Kadang-kadang saya sulit dalam menulis buku Tuhan Menangis Terluka itu, karena itu saya harus mendownload banyak tulisan. Kadang-kadang mengkonversikannya ke Word, saya nggak bisa. Mau minta bantuan sekretaris dulu. Dan kadang-kadang dia hanya seperti saya tulis dalam pengantar buku itu, dia hanya satu kali klik dia udah jadi. Kayaknya saya diejek gitu, kok orang terlalu betul. Jadi itu juga. Kadang-kadang kalau terpaksa, misalnya naik bus, tiba-tiba ada kalimat ini bisa diperpanjang. Kadang-kadang saya tulis tangan di sini atau di mana. Membaca penting. Baca penting. Yang terakhir Bang, mungkin Abang juga mengamati
perkembangan sastra belakangan ini. Apa pesan Abang untuk para penulis-penulis yang sekarang? Saya tentu menilai mereka dari cara pandang saya. Mungkin mereka menolak atau luka ya. Tapi menurut saya yang kurang pada mereka adalah pengalaman fisik. Mungkin spiritual dalam pengertian banyak membaca, mereka jauh dibandingkan dengan saya waktu masih muda. Dulu kan bacaan sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau sekarang ini kan apa yang tidak bisa di Google. Ya di Google, tapi pengalaman itu yang mereka kurang. Karena kalau tanpa pengalaman, Anda apa yang Anda mau tuliskan? Kalau Anda mau ungkapkan dengan cara apa? Dengan cara orang yang sudah membaca, yang sudah menulis. Tapi kan orang itu kan yang dia tuliskan itu kan pengalaman fisik dan spiritual dia. Anda kan punya sendiri. Makanya waktu saya mengajar di Institut Kesenian Jakarta, saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Saya tanya, saya kan untuk menulis saya tanya, apakah kalian ini pernah ke Danau Toba, pernah ke Sabang, atau pernah ke Banda Neira? Dia bilang tidak. Kenapa? Kalau memang alasannya uang. Kalau Anda punya upaya dan dari upaya itu nanti akan Anda Anda bisa menimba sesuatu untuk diungkapkan. Itu semacam media. Jadi begini saya bilang, kamu tahu nggak di pasar ikan itu ada tongkang atau perahu interinsuler yang dia bisa datang dari Saum Laki gitu, pulau paling selatan dari Laut Banda. Kalau Anda mau tujuan ke situ, Anda bisa ke pasar ikan. Anda tawarkan diri Anda tidak perlu pakai uang. Oh, Anda tawarkan diri Anda sebagai pencuci piring, sebagai pembersih kamar mandi di dalam kapal. Di dalam kapal, mungkin Anda akan dapat uang. Jadi nanti kapal itu sampai di Selayar, Anda turun di sana. Mungkin mereka kasih Anda makan, tapi Anda bisa menyambung perjalanan ini sampai Pulau Buru atau ini mungkin gampang tapi atau saya melihat ada beberapa orang misalnya dia sampai mengembara sampai ke Yunani, sampai ke Swedia, tapi yang dia tuliskan itu saya pikir perjalanan sejauh ini masa seperti ini. Artinya di sana tidak terbaca upaya gitu. Kalau Anda tidak punya upaya secara fisik, upaya Anda mau menuliskan apa yang Anda ingin tuliskan, itu juga sangat terbatas. Penggalian itu ya Pak? Iya betul, dan itu digali harus secara fisik mesti ada. Tanpa Anda menderita, saya nggak menganjurkan orang menderita ya, tapi harus ada upaya sekuat-kuatnya gitu. Jadi empati itu sebenarnya hanya akan lahir melalui proses mengalami. Betul. Karena itu ya saya sangat, saya orang lekra. Tidak semua yang dikampanyekan oleh lekra itu saya anggap, saya ikuti ya. Tapi misalnya mereka punya metode berkarya turun ke bawah. Turba. Ya, turun. Jadi turun ke petani tidak bertanah, bekerja sama dia, tidur sama dia, makan dengan dia. Itu kan fisik kan. Iya. Nah, itu akan memperkaya. Tanpa begitu, apa yang Anda mau tulis? Kalau Anda punya sikap untuk mengangkat derajat mereka itu apa? Itu yang menurut saya pengarang-pengarang muda sekarang tidak punya atau mungkin mengabaikan. Dan mereka asik sendiri dengan apa yang dia pikirkan. Iya.
tapi tidak menggambarkan apa sebenarnya yang memang harus dia tuliskan. Betul, betul, betul. Tentu fiksi itu tidak mesti real ya, tapi kalau Anda misalnya mau menulis terbang misalnya ke Venus segala macam, tapi terbang itu seperti apa? Kan kalau Anda nggak tahu bagaimana sulitnya menyalakan mesin terbang. Iya. Dan bagaimana barangkali seorang ibu, seorang pilot mengantarkan anaknya setiap kali mau terbang ya. Iya, ada. Oke Bang Martin, terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat kasih, selalu ya terima Bang. kasih, Dan terima tetap kasih. menulis ya Bang. Sama-sama, terima kasih.